melawan Jepang 1936 sampai 1945. 1. Raksasa baru dari Asia Timur. Jepang bangkit sebagai kekuatan imperialis yang haus wilayah dan mengincar Tiongkok sebagai sasaran utama ekspansinya. Namun sebelumnya, selamat datang di channel buku online yang ringkas, padat, dan bermakna. Bagi kalian yang telah lama mengikuti, terima kasih. Terima kasih atas subscribe, terima kasih atas super thanks, like, komen, dan dukungan tak terhingga. Setelah modernisasi besar-besaran dan kemenangan atas Rusia, Jepang menjelma menjadi negara militeristik yang agresif. Ideologi Asia untuk Asia dijadikan pembenaran untuk menaklukkan tetangganya. Tiongkok yang masih terpecah dan rapuh menjadi target utama dari ambisi kolonial Jepang. Mereka tak lagi menyamar sebagai mitra, tapi tampil terbuka sebagai penjajah baru Asia Timur. Kedua, Insiden Januari 1932 di Shanghai menandai babak baru agresi Jepang dengan serangan langsung di jantung kota internasional. Pertempuran sengit meletus antara tentara Jepang dan pasukan Tiongkok di kawasan padat sipil. Meski Jepang akhirnya menarik diri karena tekanan internasional, insiden ini menunjukkan bahwa kekuatan militer Jepang tak segan menginjak hukum internasional. Dunia mulai menyadari bahwa konflik skala besar antara Jepang dan Tiongkok tinggal menunggu waktu. 3. Mata-mata cantik. Yoshiko Kawashima, perempuan bangsawan berdarah Manchu, menjadi ikon mata-mata cantik yang memihak Jepang dan mengkhianati tanah kelahirannya. Didikan militer Jepang dan darah kekaisaran Qing menjadikannya tokoh unik dalam sejarah spionase. Dengan seragam militer dan pesona tajam, ia merekrut tentara, mengatur propaganda, dan menjalankan operasi rahasia di Manchuria. Sosoknya menimbulkan sensasi sekaligus menyimbolkan ironi sejarah. Bangsawan Tiongkok yang membantu penjajah Jepang menguasai negerinya. 4. Kaisar Boneka. Jepang menghidupkan kembali nama Puyi, kaisar terakhir dinasti Qing, sebagai penguasa boneka Manchukuo untuk melegitimasi penjajahan mereka. Wilayah Manchuria dijadikan negara bayangan bernama Manchukuo, di mana Puyi hanya menjadi simbol tanpa kuasa. Pemerintahan, militer, bahkan keputusan politik semuanya dikendalikan Jepang. Dengan cara ini, Jepang berusaha membungkus kolonialisme mereka dengan wajah budaya Tiongkok, padahal itu hanyalah kedok untuk eksploitasi besar-besaran atas sumber daya. Operasi NECA 5. Operasi NECA adalah serangan besar militer Jepang ke wilayah utara Tiongkok untuk mengokohkan cengkeraman atas Manchuria. Tahun 1933, Jepang meluncurkan ekspansi militer lanjutan ke Provinsi Rehe, mendobrak pertahanan Tiongkok yang lemah, dan memperluas wilayah Manchukuo. Dunia hanya bisa mengecam tanpa tindakan. Operasi ini semakin menunjukkan bahwa Jepang tidak hanya ingin zona pengaruh, tapi pendudukan penuh atas daratan Tiongkok. Pemerintah nasionalis pun kehilangan kredibilitas karena tak mampu membendung agresi ini. 6. Menculik Jenderal Chiang. Insiden Xi'an 1936 saat Chiang Kai-shek diculik oleh bawahannya sendiri menjadi titik balik yang memaksa persatuan nasionalis dan komunis. Zhang Xueliang, jenderal muda yang kecewa dengan kebijakan Chiang yang terlalu fokus melawan komunis daripada Jepang, menangkapnya untuk memaksanya berdamai. Setelah negosiasi intens, Chiang dibebaskan dengan syarat membentuk koalisi baru, United Front kedua. Meski rapuh dan penuh kecurigaan, aliansi ini memungkinkan kedua kubu bekerja sama menghadapi ancaman asing yang jauh lebih besar. 7. Kerjasama dengan Jerman. Sebelum menjadi musuh di medan global, Tiongkok dan Jerman sempat menjalin hubungan erat dalam bidang militer dan teknologi. Di bawah Chiang Kai-shek, banyak perwira Tiongkok dilatih oleh Jerman. Bahkan arsitek pertahanan kota-kota besar seperti Nanjing adalah insinyur Jerman. Teknologi, senjata, dan taktik perang modern diberikan untuk memperkuat tentara nasionalis. Namun, seiring kedekatan Jerman dan Jepang, kerjasama ini berakhir, membuat Tiongkok kembali sendirian menghadapi invasi brutal. Kedelapan, Jembatan Marco Polo. Tembakan di Jembatan Marco Polo tahun 1937 menjadi percikan api yang meledakkan perang Tiongkok-Jepang secara terbuka. Saat pasukan Jepang meminta izin memasuki wilayah Tiongkok dengan dalih mencari prajurit hilang, ketegangan berubah menjadi baku tembak.
Dari bentrokan kecil ini, pecah perang besar. Jepang langsung melancarkan invasi luas ke Tiongkok Utara, sementara pemerintah Chiang terpaksa mengerahkan seluruh kekuatan militer dan moral bangsa. Kedelapan, Pertempuran Shanghai. Pertempuran Shanghai adalah simbol keberanian dan pengorbanan Tiongkok dalam menghadapi kekuatan militer Jepang yang jauh lebih unggul. Selama 3 bulan, pasukan nasionalis bertahan mati-matian di kota internasional ini, berharap dunia melihat dan membantu. Meski akhirnya kalah, perlawanan ini memperlambat laju Jepang dan menunjukkan bahwa rakyat Tiongkok tak akan menyerah tanpa perlawanan. Pertempuran ini juga memperkuat moral bangsa di tengah derita yang mendalam. Ke-10 Pembantaian Nanking. Setelah merebut Nanking, Jepang melancarkan pembantaian massal yang menjadi salah satu kejahatan perang paling mengerikan dalam sejarah modern. Ratusan ribu warga sipil dan tentara yang menyerah dibantai, puluhan ribu perempuan diperkosa, dan kota dijarah tanpa ampun. Dunia terkejut, tapi bantuan tak kunjung datang. Tragedi ini menancapkan luka kolektif mendalam dalam memori rakyat Tiongkok, sekaligus memperkuat tekad untuk terus melawan hingga titik darah penghabisan. Ke-12, Pemerintahan Kolaborator. Jepang membentuk pemerintahan boneka di Nanking yang dipimpin Wang Jingwei, mantan tokoh nasionalis yang berbalik menjadi pengkhianat. Dibentuk untuk membelah kekuatan nasionalis, pemerintahan ini mendapat dukungan penuh Jepang namun ditolak mayoritas rakyat. Wang mengklaim membawa perdamaian, tapi rakyat melihatnya sebagai simbol penghinaan dan kolaborasi. Keberadaan pemerintah kolaborator justru menguatkan legitimasi Chiang dan memperkuat semangat perlawanan rakyat. Ke-12, Perang Pasifik. Setelah menyerang Pearl Harbor, Jepang memaksa Amerika Serikat masuk perang, dan Perang Tiongkok pun berubah menjadi bagian dari Perang Dunia II. Tiongkok kini menjadi sekutu resmi Aki-Alaf dan Inggris, menerima bantuan logistik dan diplomatik yang sebelumnya tak ada. Medan perang meluas ke Asia Tenggara dan Samudra Pasifik, memperkuat posisi Tiongkok dalam perjuangannya. Namun, di balik dukungan global, penderitaan di dalam negeri tetap membara dan belum berakhir. 13. Perang melawan Jepang. Perang melawan Jepang adalah perjuangan panjang, berdarah, dan penuh pengkhianatan, tapi juga syarat dengan solidaritas dan keberanian rakyat Tiongkok. Nasionalis dan komunis bersatu dalam satu front melawan penjajah, meski ketegangan di antara mereka tetap membara. Di desa-desa, tentara gerilya melancarkan sabotase dan perlindungan rakyat, sementara kota-kota terus dihantam bom dan invasi. Meski kalah dalam banyak pertempuran, semangat rakyat tidak pernah padam. 14. Kejahatan perang di Manchuria. Di Manchuria, Jepang menjalankan eksperimen biadab melalui Unit 731. Tempat manusia dijadikan bahan percobaan hidup-hidup. Ribuan warga sipil, tahanan perang, dan bahkan anak-anak dijadikan kelinci percobaan untuk senjata biologis, penyakit menular, dan penyiksaan brutal. Kejahatan ini disembunyikan selama bertahun-tahun, bahkan setelah perang berakhir. Dunia baru benar-benar mengetahui horornya setelah Jepang menyerah dan saksi-saksi mulai angkat bicara. Quince, bom atom. Penjatuhan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika menjadi akhir tragis dan mengejutkan dari ambisi kekaisaran Jepang. Dalam sekejap, 2 kota musnah, ratusan ribu nyawa hilang, dan Jepang akhirnya menyerah tanpa syarat. Bagi Tiongkok, ini adalah akhir dari 8 tahun penderitaan di bawah pendudukan brutal. Tapi bagi rakyat, luka dan kehancuran yang ditinggalkan tak bisa hilang hanya karena musuh angkat tangan. 16. Babak terakhir. Kekalahan Jepang membawa kemenangan pahit bagi Tiongkok penjajah pergi, tapi bayang-bayang perang saudara kembali muncul. Komunis dan nasionalis bersiap mengakhiri aliansi rapuh mereka. Negara yang telah babak belur secara ekonomi, sosial, dan politik harus segera menentukan nasibnya. Masa depan Tiongkok kini berada di tangan 2 kekuatan besar yang pernah bersatu melawan Jepang, namun akan segera saling berhadapan dalam perang terbesar di antara sesama anak bangsa. Perang Saudara 1945 sampai 1949. 1. Perjanjian damai. Setelah Jepang menyerah, nasionalis dan komunis sepakat menghindari perang saudara lewat perjanjian damai, namun itu hanya janji rapuh. Di bawah mediasi Amerika, kedua pihak menandatangani perjanjian untuk membentuk pemerintahan koalisi. Namun, ketidakpercayaan mendalam dan perbedaan ideologi
membuat kesepakatan ini lebih mirip gencatan senjata sementara. Di balik meja damai, masing-masing pihak justru memperkuat militer dan mempersiapkan pertempuran berikutnya. 2. Pecahnya perang. Perang saudara akhirnya pecah kembali, kali ini dengan skala lebih luas dan penuh determinasi untuk saling melenyapkan. Pertempuran demi pertempuran berlangsung di seluruh Tiongkok, dari kota besar hingga desa kecil. Tentara komunis, PLA, mulai merebut wilayah strategis, didukung taktik gerilya dan simpati rakyat desa. Sementara itu, pasukan nasionalis mengalami demoralisasi, logistik yang buruk, dan kehilangan dukungan rakyat akibat korupsi internal. 3 Presiden Chiang Kai-shek berusaha mempertahankan republiknya sebagai simbol Tiongkok sah. Namun kekuasaannya semakin goyah di tengah kekalahan demi kekalahan. Meski diakui secara internasional sebagai Presiden Republik Tiongkok, kekuatan militernya kian terdesak. Ia kehilangan kota-kota penting seperti Nanjing dan Shanghai, sementara pasukannya mundur ke selatan. Rezimnya dinilai korup, tidak efisien, dan tak lagi mampu meyakinkan rakyat bahwa mereka adalah masa depan bangsa. Keempat, pemerintahan komunis. Partai Komunis di bawah Mao Zedong mendirikan pemerintahan revolusioner dari desa-desa dan perlahan menguasai Tiongkok dari bawah. Dengan membangun dukungan di pedesaan, menjanjikan tanah bagi petani, dan menjunjung semangat anti-feodalisme, Mao memposisikan partainya sebagai pelindung rakyat. Ketika pasukan mereka masuk kota demi kota, mereka disambut lebih sebagai pembebas ketimbang penjajah. Komunis kini bukan lagi gerakan pinggiran, tapi kekuatan dominan yang tak bisa dibendung. Bersincik kabur ke Taiwan. Saat kekalahan tak bisa dielakkan, Chiang Kai-shek melarikan diri ke Taiwan, membawa sisa pemerintahannya dan klaim atas seluruh Tiongkok. Ribuan pejabat, tentara, dan pengusaha loyalis ikut serta, menciptakan negara bayangan di Pulau Formosa. Di sana, Chiang mendirikan kembali Republik Tiongkok dengan harapan suatu hari bisa merebut daratan kembali. Taiwan menjadi benteng terakhir nasionalis, sementara daratan sepenuhnya dikuasai komunis. 6. Hubungan lintas selat. Sejak itu, hubungan antara Tiongkok daratan dan Taiwan dipenuhi ketegangan, saling klaim, dan perang ideologi yang belum benar-benar usai. Komunis menyatakan berdirinya Republik Rakyat Tiongkok pada 1949, sementara Taiwan tetap bersikukuh sebagai Tiongkok yang sah. Hubungan lintas selat Taiwan menjadi simbol luka sejarah. 2 Tiongkok, 2 sistem, 1 konflik lama yang terus membayangi politik Asia Timur hingga hari ini. Terima kasih sudah berlangganan channel Buku Online. Terima kasih telah subscribe, like, komen, cinta, dan dukungan kalian. Nantikan pembahasan selanjutnya di video berikutnya. Pastikan kalian membaca lengkap buku Republik Tiongkok 1912-1949. Dari runtuhnya Kekaisaran Qing hingga lahirnya salah satu republik terkuat di dunia. Karya Michael Wicaksono, penerbit PT Elex Media Komputindo.